tujuan dari Dharma Wanita itu adalah perempuan yang mandiri. Mungkin ibu-ibu anggota Dharma Wanita yang punya usaha, punya apa ya, penghasilan sampingan, itu bisa kok, bisa untuk datang ke MPP ya, ini untuk mengurus segala sesuatunya karena di sini sudah tersedia semua layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bisnis semua, kembali lagi bersama saya Nikmah Novitasari dalam podcast Bisa Bisnis, bincang santai, bincang seputar investasi. Langsung dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Sobat bisnis pasti hari ini sudah sangat penasaran kira-kira bintang tamu siapa ya yang bakal kita undang, bintang tamu istimewa yang sudah ditunggu-tunggu pastinya ya. Kayaknya nanti langsung aja kita sapa beliau. Beliau ini sosok yang luar biasa. Beliau ini adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan DPM PTSP Kabupaten Karanganyar. Beliau ini bernama Ibu Endar Pangestuti SE. Oke, kita langsung sapa aja kali ya. Halo Ibu, selamat datang Ibu Endar. Halo Mbak Vita, selamat siang juga. Selamat siang Ibu, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik, sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu untuk bisa memperkenalkan diri kepada para pemirsa dan sekaligus bisa menyapa sobat bisnis semuanya di sini. Kita sebutannya kepada para pemirsa di sini sebagai sobat bisnis Ibu. Ya. Monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Endar Timotius. Kebetulan saat ini kami dipercaya untuk menjadi Ketua Dharma Wanita unsur pelaksana. Kalau kami menyebut seperti itu ya, unsur pelaksana Ibu, ya, unsur pelaksana di DPM PTSP Kabupaten Karanganyar. Kalau saya harus memperkenalkan diri atau saya siapa, saya adalah ibu 3 orang anak, 3 orang jagoan Mbak Vita. luar biasa Ibu. Kebetulan saya laki-laki semua anak saya. Jagoan semua Ibu Jagoan ya. semua Luar ya. biasa Ibu 3 orang anak laki-laki yang sekarang udah beranjak dewasa gitu ya. Kebetulan selain sebagai ibu, saya juga seorang ASN dan dengan banyak kegiatan. Saya juga sebagai sekretaris di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar, sekaligus saya juga sekretaris di PKK Kabupaten Karanganyar. Jadi sangat berterima kasih kalau saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini, dan ini memang kesempatan yang luar biasa agar kita bisa seperti tagline kita ya. Kalau tagline kita di Dharma Wanita DPM PTSP itu sharing and caring. Sharing and caring, luar biasa. Mungkin sekali. saat ini siang ini kita juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk sharing dan caring. Demikian Mbak Vita, apa yang bisa saya perkenalkan tentang diri saya. Matur luar biasa Ibu perkenalannya, dan kita hari ini diajak sharing dan caring bersama Ibu Endar ya. Dan Ibu mohon izin, kita di sini punya tagline di podcast Bisa Bisnis ini. Tagline-nya itu gini Bu, kalau saya bilang bisa bisnis, nanti kita sama-sama pasti bisa. Gitu ya Bu. Kita biar lebih semangat lagi, juga pemirsa di rumah juga lebih familiar lagi sama podcast kita. Mohon izin untuk bersama-sama menjargonkan podcast Bisa Bisnis ini. Oke. Kita mulai ya Bu ya. Bisa bisnis, pasti bisa. Luar biasa. Semangatnya Ibu luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Oke Ibu, mungkin langsung saja kita bisa mulai sesi sharing dan caring kita seperti tagline Ibu ya Bu.
mungkin Ibu boleh sedikit menceritakan aktivitas Ibu kesehariannya kepada para pemirsa, para sobat bisnis kita. Kira-kira aktivitas Ibu kesehariannya itu apa saja begitu Ibu? Ya, seperti saya tadi bilang, yang pertama saya adalah ibu 3 orang anak. Iya, 3 jagoan ya Ibu ya. Otomatis saya harus menjalankan peran saya sebagai seorang ibu. Nggih. Di samping itu saya juga seorang ASN di dinas salah satu OPD di Kabupaten Karanganyar. Itu yang harus bisa saya ceritakan di sini. Saya harus bisa membagi Nggih. antara peran saya sebagai seorang ibu dan saya sebagai seorang abdi negara. Jadi memang ini yang harus kami imbangkan. Belum juga kegiatan-kegiatan saya untuk mendampingi suami yang saat ini diberi kepercayaan untuk berada di DP MPTSP yang sekarang ini luar biasa. MPP sudah mulai beroperasi ya Mbak ya. Luar biasa Ibu. Luar biasa. Ya, saya kira itu keseharian saya dan juga mungkin kesibukan lain di organisasi, di Dharma Wanita juga di PKK. Itu Mbak Brita. Ya. Ibu, terima kasih. Jadi pemirsa kita, sobat bisnis, kita sangat terinspirasi dari Ibu ya. Dari beliau ini selain menjadi seorang ibu di rumah dari ketiga jagoannya, beliau juga seorang ASN, terus beliau juga sebagai ketua DWP di DPM PTSP Karanganyar. Begitu beliau bisa memanajemen waktu sedemikian rupa. Jadi untuk kita sebagai apalagi kita sebagai generasi milenial harus bisa lebih semangat lagi dari beliau, lebih bisa belajar lagi. Seperti itu. Oke Ibu, untuk selanjutnya terkait dengan Dharma Wanita Persatuan Ibu. Kira-kira menurut Ibu mengenai keberadaan DWP ini sendiri, arti penting DWP itu apa saja nggih Ibu nggih? Mungkin bisa sharing kepada para pemirsa. Mungkin sebelum kita jauh, apa sih peran pentingnya? Mungkin saya bisa cerita apa sih Dharma Wanita itu. Karena selama ini mungkin orang belum begitu familiar dengan Dharma Wanita itu apa. Tapi secara ADART kita diberi salah satu di ADART bahwa Dharma Wanita adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang menampung dan membina istri pegawai negeri. Itu sudah jelas ya. Jadi semacam bagi kami adalah semacam privilege ya. Ketika kami sudah menjadi seorang istri ASN, di situ kami harus menjadi anggota Dharma Wanita. Itu privilege yang kami punya. Ya, mungkin kalau ditanya apa sih Dharma Wanita itu perannya, gitu. Saya kira sangat penting perannya ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai istri itu adalah penyeimbang. Dan juga saya boleh nambahkan selain penyeimbang mungkin juga pengontrol. Ya, fungsi kontrol dan fungsi penyeimbang. Kalau kita perempuan jadi seorang ibu itu harus ada di dalam sebuah rumah tangga, bahwa kita dengan suami itu, peran saya sebagai istri adalah penyeimbang sekaligus pengontrol. Nah, kalau ditanya seberapa besar perannya? Iya, peran penting DWP itu. Karena saya kira sangat penting ya. Karena bagaimanapun juga suasana rumah tangga atau hubungan suami istri itu sangat menyumbang arti yang sangat besar untuk keberhasilan suami ya. Karena ketika kita sudah memberikan suasana yang nyaman di rumah, pasti bapak-bapak di kantor juga akan produktivitasnya meningkat, lebih bersemangat lagi. Ya, jadi kalau peran pentingnya saya kira sangat-sangat penting, karena kita itu adalah salah satu support system bagi bapak itu. Saya kira itu Mbak Vita ya, karena dan memang ini tadi ada juga hari ini kebetulan kita pembinaan dari kabupaten, dan itu memang kita punya tiket Ibu. Tiket privilege itu tadi. Privilege itu tadi. Kenapa kita bisa masuk ke kantor? Kalau kita tidak menjadi istri seorang ASN, bagaimana kita bisa melihat kinerja Bapak? Bisa melihat bagaimana kegiatan Bapak, ya kan? Tapi kalau kita sebagai seorang istri ASN, seorang anggota Dharma Wanita, kita pasti punya kesempatan untuk melihat lebih dekat. Siapa sih suami kita? Apa yang dikerjakan oleh suami kita? Itu saya kira sangat penting ya, karena itu tadi fungsi kita sebagai penyeimbang dan pengontrol untuk laki-laki, untuk suami, bukan laki-laki ya, suami. Saya kira itu Mbak, pentingnya seperti itu sih Dharma Wanita, perannya adalah seperti itu. Jadi
sebagai basic fundamental dari keluarga itu sendiri nggak Bu. Jadi Ya, ibu-ibu Dharma Wanita ini punya peran penting, yaitu yang bisa kita garis bawahi adalah sebagai penyeimbang dan juga pengontrol gitu, karena kinerja suami sebagai ASN insya Allah akan lebih bersemangat ketika para ibu, para Dharma Wanita ini juga sangat bisa menjadi support system seperti ya, itu Nje, Ibu ya, Nje. Nje, oke Ibu, untuk selanjutnya terkait kelembagaan atau organisasi, Ibu sebagai ketua DWP di DPMP TSP ini, karena kebetulan saya juga menjadi anggota DWP nggih ya, Bu nggih. ya. Saya merasakan betul kesolidan dan juga kekompakan dari teman-teman ini luar biasa Bu. Nah itu mungkin Ibu Endar bisa sharing kepada sobat bisnis ketika mereka mengarrange suatu organisasi atau kelembagaan atau mungkin perusahaan, bagaimana sih Bu tips and trick kita untuk kita tuh bisa sesama anggota itu untuk bisa saling solid gitu Bu, untuk bisa menjaga kesolidan dan untuk tetap semangat terus gitu Bu. Ya, terima kasih Mbak Vita. Pertanyaan yang bagus dan mungkin ini menjadi PR tersendiri ketika saya harus diberi tugas untuk menjadi ketua di sini. Ini menjadi PR tersendiri bagi saya karena kadang itu Dharma Wanita menjadi kurang menarik bagi ibu. Tapi semenjak mungkin selama saya 3 tahun di sini, kemudian ada pandemi, kami jarang bertemu. Tapi ketika kami diberi kesempatan untuk bertemu, saya sudah mulai menanamkan kepada ibu-ibu, ayo kita sharing dan caring. Ya, sharing dan caring itu yang selalu saya katakan kepada ibu-ibu semua. Bagaimana jadi dan ini menjadi kebutuhan. Jadi bukan hanya saya yang membutuhkan, tapi ibu-ibu semua anggota Dharma Wanita juga membutuhkan untuk bisa bertemu, untuk sharing dan caring ini. Itu saya terapkan di beberapa kegiatan bahwa setiap mereka ketemu, jadi harus ada sesuatu yang mereka bisa bawa pulang, harus ada sesuatu yang mereka bisa bagi ketika mereka ketemu. Itu yang membuat mereka selalu merindukan tanggal gitu ya. Selain tanggal 1 mungkin ini yang Ya karena tanggal 1 ada Gajian, yang masuk ya Bu ya Bu. Mungkin tanggal selanjutnya yang dirindukan adalah tanggal untuk pertemuan Dharma Wanita. Jadi saya selalu bilang, ayo kita sharing. Sedikit apapun mungkin apa yang kita tahu mungkin tidak diketahui oleh orang lain, dan mungkin apa yang kita tahu mungkin juga dibutuhkan oleh orang lain. Dan kebetulan karena kita punya 3 bidang dalam hal ini, Dharma Wanita itu bergerak di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Itu yang terus kita gali, terus kita maksimalkan. Jadi bagaimana ibu-ibu itu, saya selalu pengen ibu-ibu itu tidak hanya cantik di luar, tapi mereka juga harus smart di dalam. Smart di dalam. Jadi mereka punya kelebihan, mereka jadi kalau diajak tadi fungsi penyeimbang tadi. Fungsi penyeimbang tadi ketika kita mau mengupgrade diri, jadi apapun yang kita bicarakan dengan suami itu akan nyambung. Nah, itu faktor penting juga. Jadi kembali Mbak Vita, jadi saya selalu menanamkan kepada ibu-ibu, ayo apa yang sudah kita punyai ini, organisasi yang kita punyai ini, kita manfaatkan agar Dharma Wanita ini benar-benar bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya disepelekan gitu. Kalau ibu Dharma Wanita gitu kadang ya, tapi saya pengen bahwa kita itu punya sesuatu, punya value. Kita punya value, Dharma Wanita itu punya value yang setiap orang melihat, setiap orang oh ini tuh Dharma Wanita. Karena kita itu tadi saya bilang kita punya privilege. Ya, Dharma Wanita itu kalau orang mau masuk Dharma Wanita kalau tidak jadi istri ASN kayaknya tidak bisa ya Bu. Ya, jadi itu. Ya, saya kira itu saja. Jadi saya selalu menekankan kepada ibu-ibu semua, sharing, caring, dan kita membutuhkan. Nah, itu kalau kita membutuhkan kan kita ada semangat, ada engagement ya Bu ya. Tapi kalau kita tidak ada rasa membutuhkan ya kita cek-cek aja dan cenderung tidak peduli kan. Nah, saya kira itu Mbak yang menjadi dasar kenapa ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi Bu, luar biasa sekali Bu untuk sharingnya. Di sini kita setuju sekali ya Sobat Bisnis bahwa menurut Ibu Endar, tips and trick
gimana sih kita harus solid, itu adalah menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi ya Bu ya. Jadi dari rasa kebersamaan itu nanti kita punya engagement, kita memiliki rasa untuk saling memiliki, saling membutuhkan. Jadi ada yang ditunggu-tunggu seperti itu ya Bu, seperti kayak pertemuan DWP itu, karena kita sharing dan caring, kita harus selalu bisa sharing kepada teman-teman. Jadi kayak ditunggu-tunggu, wah besok kayak kira-kira kita sharing apa lagi nih, ilmu apa lagi yang kita dapat, seperti itu ya yang Bu ya. selalu saya pengen teman-teman atau anggota untuk, oh ini loh saya besok tanggal, kebetulan kita minggu kedua biasanya, Jumat minggu kedua. Jadi ada sesuatu gitu loh, yang kalau sesuatu itu kan nggak bisa ditebak ya, tapi membuat penasaran. Iya betul Ibu. Jadi pertemuannya rutin setiap bulan satu kali untuk sharing, untuk bisa menambah upgrade, menambah value diri ya Ibu. Betul, setuju sekali bahwa kita tuh yang penting itu nggak cuma casingnya, tapi harus smart ya Bu. Betul. Betul ya, setuju sekali. Begitulah Sobat Bisnis. Jadi luar biasa sekali sharing kita dengan Ibu Endar pada siang hari ini, dan karena kita terbatas durasi Ibu, tidak terasa kita sudah hampir di akhir segmen. Untuk pertanyaan terakhir mungkin Ibu mohon berkenan sekiranya Ibu dapat memberikan pesan dan kesan kepada para sobat bisnis semuanya di sini. Monggo Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Vita. Saya hanya ingin mengajak, saran dan pesan kayaknya kan terlalu ini ya Bu ya. Iya, saya ingin mengajak karena ini ya memang MPP, BPMP-TSP kan baru aja pindah ya, belum ada 1 tahun ya. Betul Ibu. Kebetulan MPP juga baru mulai berdiri, baru banyak layanan. Monggo ini dimanfaatkan ya. Seperti apa yang kita sepakati tadi, bahwa kita harus seperti di tujuan dari Dharma Wanita itu adalah perempuan yang mandiri. Mungkin ibu-ibu anggota Dharma Wanita yang punya usaha, punya penghasilan sampingan, itu bisa kok, bisa untuk datang ke MPP ya, ini untuk mengurus segala sesuatunya, karena di sini sudah tersedia semua layanan dengan berapa talent Mbak ini? Ada 23 OPD Ibu. 23 OPD berada di sini. Monggo ini kita manfaatkan. Kemudahan ini sangat kemudahan karena sekali datang semua sudah terselesaikan. Betul. Saya kira itu saja. Saya monggo ini kita manfaatkan, kita lebih giat lagi menjalani bisnis-bisnis kita, wirausaha kita, agar tujuan-tujuan untuk membantu UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Mbak Vita yang bisa saya sampaikan dengan keberadaan MPP. Luar biasa, terima kasih sekali Ibu atas waktunya dan juga sharingnya hari ini untuk hal-hal baik, hal-hal positif yang sudah dibagikan kepada kami semuanya di sini. Semoga kita dapat dipertemukan di lain kesempatan lagi Bu untuk bisa sharing lagi, untuk caring lagi Bu. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Sama Mbak Vita, semoga semakin sukses MPP-nya untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Ibu. Baik sobat bisnis semuanya, untuk episode kali ini seru sekali, sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan tentunya teman-teman semuanya, sobat bisnis semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel kita, dan itu semua gratis. Boleh juga diaktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update berita dari kita. Dan yang pastinya stay tune terus ya untuk mengikuti konten-konten kita untuk episode yang lebih seru lagi. Terima kasih, saya Nikmah Novitasari mewakili kru yang bertugas mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bisnis, pasti bisa. Hey!